kita bisa membantu rakyat kita sendiri dan masa depan bangsa. Melindungi rakyat. Ini ya, mau melindungi rakyat. Pak, jangka panjang juga. Jangka panjang. Kamu tahu 20 tahun lagi ada apa? Hah? Kamu beramal. Manusia yang butuh alam, sehingga harus seimbang penggunaannya. Para penguasa juga rakyat ya, pemilik perusahaan juga rakyat. Tapi rakyat yang mana seperti itu? Di Januari sama Sri Mawar sama-sama mementingkan rakyat, tapi tujuannya berbeda. Tapi sebenarnya bukan hanya kepada DPR-nya aja, tetapi kepada semua pemimpin organisasi, kepada pemimpin umat beragama, dan kepada masyarakat yang memiliki kekuasaan. Tetapi hal yang paling urgent sebenarnya itu perilaku tidak peduli. Dan semoga juga rakyat lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Orang yang ingin atau memikirkan kepentingan bersama itu ditindas. Masyarakat atau sekeliling kita ini terlalu membicarakan atau mengikuti hal-hal yang tidak penting bagi bangsa. Hari ini kita akan sharing, nonton, lalu sharing, lalu kita akan melakukan bedah film, ya. Tapi sebelumnya aku mau sampaikan bahwa ini bukan film yang enak untuk ditonton sebenarnya. Banyak sudut pandang nanti yang kalian temukan. Ini sebenarnya bukan film, tapi semacam musikalisasi. Jadi film ini, seni musikalisasi ini ingin kita bedah. Kukira orang-orang yang lebih dewasa berorganisasi, orang-orang yang lebih dewasa memimpin, bisa nanti angkat bicara, ya. Sekali lagi, film ini bukan film yang enak untuk ditonton. Kalian siap nggak menikmati hal yang tidak enak untuk ditonton? Hah? Siap nggak menikmati hal-hal yang tidak enak gitu? Siap. Ini lebih kental, lebih cenderung kepada nilai-nilai politik. Tetapi sebelumnya aku mau bertanya dulu, di sekolah diajari nggak politik? Hah? Diajari? Sebenarnya kalian diajari dalam berpolitik, dalam, kalau SMA dia ada OSIS namanya ya. Ya, kalau di fakultas ada BEM. Nah, sebenarnya di situ kita ditempa secara politik, walaupun kadangkala di sekolah kita kurang diaplikasikan pendidikan politik. Kurangnya kecintaan terhadap bangsa dan negara membuat sikap-sikap setiap orang atau masyarakat itu cenderung apatis, cenderung pesimis, dan gak mau tahu. Nah, kita berharap film ini, film musikalisasi ini boleh menunjukkan kepada kita identitas kita sebenarnya sebagai pemuda, sebagai masyarakat yang beriman, yang berintegritas, dan yang mau belajar tentang politik dalam dimensi iman Kristen. Nanti kita akan berdiskusi soal ini. Bahwa kami melihat bahwa film itu untuk mengkritik bagaimana kinerja DPR. Kita lihat tadi ada perbandingan antara satu orang si Mawar dengan DPR-DPR yang lainnya itu yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri untuk memperkaya diri pribadi. Sedangkan si Mawar tadi itu dia mengkritik dengan inilah suara rakyat yang harus kita perjuangkan dan memikirkan bagaimana kehidupan rakyat dalam jangka panjang. Sehingga dia tadi mengatakan bahwa tujuan kita untuk memberikan hidup bukan untuk hari ini saja, bagaimana ke depannya, memikirkan generasi selanjutnya. Setuju. Tapi kita jangan hanya memikirkan jangka pendek, Pak. Jangka panjang juga. Jangka panjang. Kamu tahu 20 tahun lagi ada apa? Hah? Kamu beramal. Rakyat kita butuh makannya besok. Bukan 20 tahun lagi. Ngerti? Maaf, Pak. Tapi menurut saya itu adalah pemikiran yang salah. Bapak hanya memikirkan hari esok. Tapi itu bukan masa depan. Kalau Bapak memang peduli rakyat, Bapak juga akan peduli dengan masa depan mereka.
Gini ya, Pak Juki, ntar aja Pak. tenang. Bahwa dalam film itu memang bahwa terlihat ada dua kubu perbandingan. Memang dalam situasi apapun masih ada orang-orang yang benar-benar peduli terhadap kehidupan, terhadap komunitas, bahkan terhadap negara. Kita lihat tadi seperti cerita Mawar itu menjadi suatu figur yang benar-benar menampilkan bahwa hidup itu memang untuk memperjuangkan hidup orang lain juga. Memang kami mengangkat bahwa film ini bagaimana sikap DPR terhadap isu lingkungan, karena tadi di awal film itu kan menjelaskan undang-undang pasal 33 yang dimana segala sesuatu alam dan ciptanya dikuasai oleh negara. Itu tentang lingkungan. Memang kita boleh lihat bahwa lingkungan saat ini benar-benar menjadi sangat buruk lah, karena realita yang terjadi bahwa 50% dari bumi ini sudah rusak lingkungannya. Fenomena yang terjadi kita lihat bahwa terjadinya longsor, terjadinya banjir, itu karena apa? Faktor dari kerusakan lingkungan. Itu memang mengkritik. Padahal sebenarnya kalau kita tabrakan dari pengalaman iman kita, bahwa kitab itu bahwa manusia dan ciptaan yang lain itu setara, tidak ada perbandingan, tidak ada perbedaan. Karena itu tidak, sehingga antara satu yang lain. Karena pada dasarnya alam tidak butuh manusia, manusia yang butuh alam. Sehingga harus seimbang penggunaannya. Baru yang kami lihat hal yang paling urgent itu tentang masalah lingkungan itu, sehingga kami tarik yang menjadi hal itu dari kebisuan DPR terhadap masalah lingkungan, bukan masalah lingkungan saja, tapi pandangan kami memang dalam film ini tentang masalah lingkungan yang disampaikan. Terima kasih, itu dari kami. Iya, tadi rakyat yang mana? Iya, para penguasa juga rakyat ya, pemilik perusahaan itu juga rakyat. Tapi rakyat yang mana seperti itu? Gimana Mawar? Udah ngerti kan sekarang? Persetan rakyat. Saya tidak setuju. Kita ini DPR, harusnya kerja untuk rakyat. Saya juga kerja kok untuk rakyat. Sama yang punya uang, sama yang punya perusahaan, dan yang menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka juga rakyat kan? Kalau begitu, persetan mereka juga. Mau menambahi juga bahwa rakyat di sini adalah rakyat-rakyat masyarakat kecil, tidak lagi orientasinya kepada masyarakat besar seperti itu. Nah, iya memang tadi sepakat, tapi substansinya yang kami ambil poinnya tidak kelompok satu membicarakan lingkungan. Sebenarnya bukan itu mau disampaikan video ini, tapi bagaimana DPR itu seharusnya berguna untuk rakyat tetapi tidak berguna seperti itu. Tapi substansi yang saya ambil dari kelompok satu bahwa menyatakan terlalu banyak menyatakan isu lingkungan, tetapi bukan itu yang mau dijadi poinnya. Itu hanya jalannya saja. Yang menjadi poinnya adalah bagaimana DPR itu bisa menyambungkan atau mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Itunya sebenarnya poin yang mau disampaikan oleh film musikal DPR. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau saya memandang untuk film ini termasuklah kepada kita kaum muda, apalagi yang aktif di organisasi, bahwa sebenarnya ini pandangannya dari saya sendiri. Dia bikin DPR, tapi sebenarnya bukan hanya kepada DPR-nya aja, tetapi kepada semua pemimpin-pemimpin organisasi, kepada pemimpin-pemimpin umat beragama, dan kepada masyarakat yang memiliki kekuasaan, bahwa nyatanya saat ini kita ini memang bergerak kalau ada kepentingan aja. Artinya kita tidak bergerak atas nama kemanusiaan lagi, atas nama rakyat secara keseluruhannya. Atau kita ada di situ juga disinggung bahwa rakyat yang ditekankan di situ adalah para pemilik modal, kan seperti itu ya tadi. Yang mereka bela secara keseluruhan adalah pemilik modalnya. Tapi mereka tidak mau berani untuk jujur kepada masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api dan segala macamnya. Memang seperti dibilang bahwa masyarakat yang di pinggir rel itu mengharapkan untuk tidur di dalam rumah. Memang diwakili oleh DPR, yaitu apa? Mereka tidur di dalam rumah yang mewah, kan seperti itu dia kan. Tapi itu yang artinya aku memandang
secara keseluruhan bahwa kita saat ini kepada kaum muda lah secara khususnya, banyakkan kita, apalagi yang aktif organisasi, kita bergerak itu hanya untuk kepentingan senior, yang artinya selalu kita mengatakan bahwa arahan senior, kan seperti itu dia kan. Jadi sehingga banyak kan kalau kita melihat kasus-kasus atau demo-demo yang terjadi saat ini adalah demo-demo bayaran semua, rata-rata, atau demo musiman lah kita bilang, karena memang faktanya seperti itu. Karena mereka ya kalau memang kita berani berbicara tentang apa yang terjadi saat ini, seperti memang yang dibilang oleh apa tadi ketua DPR tadi, bahwa kita harus mengawal setiap kebijakan mereka itu dari awal sampai akhir. Bukan jadi kita mengawal itu hanya di awal mereka mau memilih dan kita di akhirnya baru kita kawal. Yang terjadi seperti itu, kita mengawal adalah di awal sebelum mereka naik, kan gitu. Janjinya seperti ini, baru di akhir nanti, oh kemarin gini. Kan seperti itu jadinya. Makanya itu cobalah mungkin termasuklah kita sama-sama untuk kawan-kawan mau di sekolah mau dimanapun, semuanya kita seperti dibilang Bang Sadat bahwa kita bermain politik, kita berpolitik, tapi bukan politik praktis. Karena memang aku ingat bahwa salah satu kata-kata dari Om Johannes Lemena bahwa mengatakan adalah politik itu adalah etika melayani, kan seperti itu dia kan. Jadi marilah kita beretika untuk melayani secara politik. Mungkin seperti itu dia. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman, selamat malam. Mungkin cuma mau nambahkan aja, tadi lupa Bang itu bilang kan yang fenomena yang berhubungan dengan iman kita kan Bang, kan ada pertanyaan tadi. Nah, hubungannya dengan iman kita, mungkin kalau dari film si Januari sama si Mawar sama-sama mementingkan rakyat, tapi tujuannya berbeda. Si Januari memikirkan rakyat, tujuannya itu apa? Untuk modal dia, untuk dia sendiri aja. Tapi untuk si Mawar mementingkan rakyat, untuk rakyatnya, untuk dalam jangka waktu yang panjang, seperti 20 tahun. Alasan kami tadi untuk mengangkat tentang isu lingkungan, kebisuan DPR terhadap lingkungan, karena kami sudah mengantisipasi, karena kan banyak dari teman-teman akan membahas tentang kinerja DPR terhadap etika dalam melayani, sehingga kalau kami fokus ke situ nanti diskusi kita nggak akan banyak apa yang kita dapatkan. Perspektif lingkungan hidup lah ya. Iya. Sesuai dengan arus film ya. Ikut arus film ya. Iya. Oke, terima kasih. Yang pertama, pandangan mengenai film. Dari film ini kami mengambil pandangan di mana film ini tidak hanya mengkritik DPR tetapi juga masyarakat. DPR dikritik akan kinerjanya yang tidak peduli dengan masyarakat, atau mereka hanya peduli secara satu pihak aja terhadap perusahaan-perusahaan yang menguntungkan mereka pribadi. Lalu mereka juga mengkritik masyarakat yang tidak peduli dengan sistem pemerintahan yang ada. Jadi masyarakat lebih mengurus kepentingan pribadi mereka sendiri tentang sosial media. Baru pesan yang ada dari film tersebut yaitu di mana sikap Mawar menunjukkan tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Baru dia dari film itu juga ada pesan mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan pemerintahan yang sudah berlangsung atau sistem pemerintahan yang ada. Jauh lebih mahal kopi ini daripada suara rakyat. Dari Film tadi kita melihat bahwa DPR menunjukkan sikap yang acuh tak acuh atau tidak peduli dengan rakyat. Di sini, dari pesan video ini kita tahu bahwa kita diajak untuk lebih peduli dengan lingkungan kita, dengan sesama, atau dengan hal-hal lain yang ada di dekat kita. Mungkin di sini mereka menyimpulkan untuk RUU FAK itu karena baru-baru ini terjadinya kejadian alam. Tetapi hal yang paling urgent sebenarnya itu perilaku tidak peduli terhadap sesama ataupun masyarakat yang mereka seharusnya mewakilkannya. Jadi seharusnya kita berbuat apa dalam situasi ini? Apa yang kita berbuat seharusnya dalam situasi ini? Katakanlah itu tadi film, itulah situasi kita sekarang. Kita masyarakat,
orang muda, punya potensi. Apa yang mau kita lakukan? Punya iman lagi. Kira-kira apa gitu? Untuk Ya, menjawab persoalan, katakanlah persoalan itu nyata sekarang. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana kita mengimplementasikan iman kita dalam situasi yang demikian? Sebenarnya ini tadi masalah di kendala di kelompok kami mengenai harapan dalam iman. Sebenarnya hal yang bisa dilakukan untuk masalah tadi itu untuk biar kita untuk lebih peduli dengan sesama ataupun masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Dalam film tidak memakai kekuasaan untuk diri sendiri. Itu sebenarnya itu kayak pesan ya kan. Tapi itulah makna yang kami ambil. Lalu haruslah memperdulikan sesama, karena dari situ nggak diperdulikan kayaknya sesama atau rakyat. Lalu ada juga ada jabatan, ada kekuasaan. Itu makna dari film yang tadi kami tonton dari kelompok 3. Lalu ada juga tidak menghargai atau melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan membeda-bedakan masyarakat. Itu dari makna film yang kami dapat. Yang kedua, pesan dari film yang kami ambil yaitu harus mempersiapkan sesuatu untuk hal di masa depan. Jadi macam tadi ketua DPR-nya memikirkan hanya untuk trending saat ini. Sementara si Mawar memikirkan untuk masa depan, gak hanya trending di masa ini. Lalu ada juga pesan dari film, yaitu pergunakan jabatan sekondisional mungkin tanpa lari dari kodratnya. Lalu memperdulikan semua orang dan tidak memperdulikan diri sendiri, dan tidak menggunakan hak dengan berlebihan. Lalu ada juga di era zaman sekarang, era 4.0, banyak media yang mementingkan rating daripada faktual atau nilai jual syarat. Harapan yang didapat, harapan yang diharapkan dari kelompok 3 melalui pengalaman yang dirasakan yaitu apabila dalam suatu jabatan jangan menjadikan dirinya sombong. Maksudnya kalau dapat jabatan jangan jadi sombong. Yang kedua, menjadi pemimpin yang baik dan harus mementingkan kepentingan bersama. Yang ketiga, semoga pemimpin-pemimpin ke depan lebih memiliki jiwa pemimpin yang menggunakan hati dan pikiran. Lalu, Ini ketidakmungkinan yang disemogakan ini. Semoga pemimpin-pemimpin ke depan lebih memiliki jiwa pemimpin yang memiliki jiwa pemimpin yang menggunakan hati dan pikiran. dan semoga juga rakyat lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Ya. Itu karena yang menentukan pemimpin adalah kita. Iya. Nah, kalau pemimpinnya bobrok, itulah gambaran rakyatnya. Betul? Betul. Nah, tapi kalau pemimpinnya baik, gambaran rakyatnya juga baik. Jadi, apa yang dikatakan oleh kelompok 3 adalah ketidakmungkinan yang disemogakan. Ya, oke, lanjut. Lalu ada juga harapan yaitu sebagai pemimpin atau orang yang bertanggung jawab dalam suatu hal atau tanggung jawab haruslah berpikir dua sisi. Dua sisi artinya jangan mikir dari dirinya sendiri, tapi berpikirlah dari pikiran orang lain. Kenapa dia melakukan kesalahan? Pasti karena ada sebabnya. Oke, yang kelima, hal apa yang paling urgen yang berhubungan dengan film? Dari kelompok 3 mendapatkan hal, yaitu yang pertama menggunakan kekuasaan semena-mena atau suka-sukanya. Yang kedua, menggunakan kekuasaan untuk kesenangan pribadi. Yang ketiga,
orang yang ingin atau memikirkan kepentingan bersama itu ditindas. Yang keempat, seseorang yang ingin melakukan kepentingan bersama atau negara itu dijatuhkan. Padahal jika dilanjutkan atau diteruskan, maka suatu negara atau kepentingan bersama tersebut akan maju. Izinkan menyampaikan salam kehangatan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Oke. Ini doktrinnya si Berto ini. Berto kebanyakan di jalan ini. Oke. Film tersebut sebenarnya mengkritik dari kedua belah pihak, baik dari DPR maupun rakyat. Baik dari DPR yang menyalahgunakan kekuasaan dan rakyat yang terlalu tidak peduli dengan lingkungan, masalah-masalah sosial, ataupun masalah apapun yang terjadi di Indonesia. Dari pandangan tersebut, kita bisa langsung merangkak ke bagian fenomena yang terjadi. Contohnya fenomena yang terjadi di antara kita, yaitu masyarakat atau sekeliling kita ini terlalu membicarakan atau mengikuti hal-hal yang tidak penting bagi bangsa dan tidak menuju ke arah pembangunan bangsa kita. Contohnya masyarakat kita sekarang lebih mengikuti K-pop atau hal-hal yang tidak berguna lah. Contohnya di video tadi seperti membicarakan perceraian artis dan sebagainya. Sebentar, Putri? Iya Pak Novan. Ya, Putri, Mawar Putri. Oh, halo Mawar. Putri, tolong cek ini ya, sosmed sekarang. Apa sih yang orang lagi ngomong ini, apa yang lagi hot, apa yang sedang diperbincangkan? Menurut data trending saat ini, masyarakat kita sedang sibuk memperbincangkan tentang perceraian artis. Pertandingan catur, klarifikasi, sinetron, dan artis Korea, Pak. Terima kasih, Putri. Sama-sama, Pak Novan. Rakyat kita itu pedulinya sama yang kayak gituan. Nggak ada yang peduli sama, apa nih, kebakaran hutan. Tapi Pak, cepat atau lambat, isu ini akan menyulut amarah masyarakat dan akan menjadi isu yang lebih besar lagi. Jika kami lihat dari kelompok 4, urgensi yang terjadi sekarang ini adalah yang pertama, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat selalu memihak kepada pihak berkuasa. Itu urgensi yang paling utama yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, akar dari segalanya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Dari urgensi ini, kita beralih ke nomor 2, yaitu pesan di dalam film. Kami mengambil pesan di dalam film itu untuk kita sebagai kaum muda untuk lebih berani bersuara dan berpikiran kritis. Selanjutnya, lebih memperhatikan masalah kemanusiaan dan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Lalu, dan yang terakhir, lakukanlah segala sesuatu di dalam Kristus. Oke. Selanjutnya kita bergerak ke harapan. Harapan kami kelompok 4, kita sebagai kaum muda, sebagai rakyat dan sebagai bangsa Indonesia lebih banyak dan lebih berani lagi menyuarakan kebenaran, lebih berani atau lebih peka lagi terhadap lingkungan dan memilih pemimpin yang baik. Hidup rakyat, hidup rakyat. Oke. Tapi soal kepekaan itu tadi, seberapa jauh sih kepekaan kalian ini, kelompok kalian, terhadap lingkungan hidup, hubungan sosial? Kalau diakui sendiri, hubungan kami kelompok 4 juga kurang. Kurang. Baik, ini menjadi koreksi bagi kita semua ya. Maksud kami, kepekaan kami terhadap lingkungan sosial juga kurang. Contohnya seperti kami kelompok 4 masih membuang sampah sembarangan. Itu hal yang wajar dan masih sering dilakukan meskipun udah dewasa. Untuk sosial, kami kurang memperhatikan sesama kami, lebih ke mencondongkan diri kami sendiri, ingin berkuasa di atas segalanya. Semua ingin jadi kepala, nggak ada yang mau jadi ekor. Itu yang terjadi di sekitar kita ini. Sekian. Oke, kasih aplaus, tepuk tangan. Baik, terima kasih teman-teman untuk pandangan kalian, untuk argumentasi kalian, untuk pemikiran kalian. Kalian memang orang-orang yang sangat luar biasa. Hobi mikir tapi malas melakukan. Iya kan? Iya kan? Iya enggak? Iya? Iya, kadangkala pun sampah dibiarkan, iya kan? Kita mau bicara soal lingkungan hidup, sampah biarkan saja begitu. Iya kan? Nah,
Persoalan yang paling urgen sebenarnya adalah persoalan kualitas sumber daya manusianya. Ini persoalan yang paling urgen di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam berbangsa, bernegara, kalau tadi kelompok berapa tadi yang mengatakan, Berto tadi mengatakan bahwa ini juga kritik terhadap bukan saja penguasa di negara, tapi juga pemuka agama, orang-orang yang bekerja di lingkungan sosial, di lingkungan budaya, di lingkungan hidup gitu ya. Nah, jadi mundurnya kualitas sumber daya manusia itu diakibatkan apa? Diakibatkan ketidaksesuaian gambar Allah dengan gambar kita. Ya, kalau di dalam penciptaan dikatakan kita adalah seturut dan segambar dengan rupa Allah. John Wesley menggambarkan manusia itu dalam 3 dimensi, sama dengan Allah. Gambarannya apa? Pertama, moral image, ya, gambaran moral. Kedua, political image, gambaran politik, di mana di situ kita diukur bagaimana kita berkuasa, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita menjadi seorang manusia yang peka terhadap hubungan kita satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah natural image, gambaran natural manusia yang diimplementasikan pada bagaimana kita hidup dengan kesalehan, dengan kesucian, dengan kekudusan, melalui cinta kasih, melalui perdamaian, dan melalui hal-hal yang membuat setiap orang, setiap manusia, dan seluruh ciptaan bisa nyaman, bisa aman, bisa tentram, bisa damai. Dari 3 gambaran ini, yang rusak adalah moral image. Kerusakan moral akan menjadikan setiap orang tidak akan peduli dengan yang lain. Kerusakan moral akan mengakibatkan orang menjadi jahat. Kerusakan moral akan membunuh karakter manusia yang segambar dengan rupa Allah itu. Nah, persoalan yang kita tonton tadi di film itu memang bukan hanya persoalan kritik tentang kinerja DPR, bukan hanya persoalan masalah lingkungan hidup, tapi sebenarnya jauh lebih luas. Itu hanya bahasa satire dari si sutradara, ya. Momen anggota dewan menjadi gambaran bagi seseorang bagaimana sebenarnya moral image-nya rusak. Makanya dikatakan tadi kedua-duanya sama-sama berpihak pada rakyat. Ya, pengusaha juga kan rakyat. Di satu sisi benar juga kalau diperjuangkan pengusaha, maka lapangan pekerjaan akan dibuka. Begitu kan? Namun di sisi lain, kemajuan tidak melulu menghasilkan hal yang baik. Maka apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Keseimbangan. Ya. Dalam ajaran Kristen tidak pernah menuntut untuk menghakimi setiap orang yang melakukan kesalahan. Tetapi kasih selalu menuntut keseimbangan. Ya. Jangan kalian menganggap diri kalian punya kasih hanya karena kalian mampu menyalahkan orang lain. Jangan. Ya. Tetapi kalian punya kasih kalau kalian seimbang. Karena lalang dan gandum pun itu dibiarkan Tuhan tumbuh di bumi ini. Tapi hasil akhir dari kualitas sumber daya manusia, dari kualitas kehidupan kita, dari kualitas moralitas kita, itu ditentukan pada kehidupan yang kekal. Hari ini kita dituntut untuk memperbaiki akhlak, moral, dan juga itu yang akan menuntun kita membangun kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Persetan katanya ya, kalau kita bicara kepedulian, persetan kalau kita bicara tentang kasih, kalau kita tidak menjunjung keseimbangan, ya, ingat, orang Kristen tidak menghakimi,
tetapi menyatakan cinta kasih demi keseimbangan alam semesta, demi keseimbangan kehidupan, demi keseimbangan seluruh ciptaan. Nah, oleh karena itu, film ini mengajarkan kita untuk tetap seimbang. Jangan pro A, jangan pro B, jangan juga jalan di tengah, tapi berilah warna pada situasi saat ini, pada situasi yang kalian hadapi. Warna dalam bingkai cinta kasih tanpa menjadi hakim, tetapi memberi rasa, warna yang menghasilkan keseimbangan dalam kehidupan.